Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 membuka sesi tanya jawab. Bagi ingin yang bertanya, boleh dipersilakan. Ya, share dulu. Boleh ya, share. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muzaffar Yasir dengan NIM 17144230066. Nah, terima kasih pada Nabil dan teman-teman udah memberi saya kesempatan buat bertanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau nanya nih, kan tadi Nabil menjelaskan soal CRM, ya kan Customer Relationship Management. Nah, kalau di CRM itu ada segmennya nggak sih, kayak ada jenis-jenis CRM tuh ada apa aja? Nah, kalau ada apa aja tuh cara pengaplikasiannya atau penggunaannya tuh kayak gimana? Kalau ada boleh dijelaskan, terima kasih. Oke, terima kasih ya, share. Selanjutnya, Yonanda mungkin. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nandang Berdana dengan NIM 17144230083. Jadi pertanyaan saya tentang yang dijelaskan oleh Nabil tentang CRM, yaitu saya pernah dengar atau saya pernah melihat bahwasanya tugas CRM itu apabila yang telah dijelaskan Nabil tentang tingkat-tingkatan customer. Nah, ngerti? Tahu, Bil? Jadi, Peranking customer gitu, kayak tadi yang dijelasin di presentasi kan. iya, tentang tingkat-tingkatan itu. Jadi, apabila tingkatannya udah paling yang diharapkan, itu kan otomatis si RM itu mengasih info-info lebih, ya kan? Otomatis. Nah, tapi customer ini merasa terganggu dengan info-info yang dikasih CRM ini. Jadi solusi apa yang bisa dikasih? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Yonanda. Boleh selanjutnya, Rizky Rahman. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Sebelumnya kan apa yang udah dijelasin sama si Rangga itu kan dia menjelaskan tentang margin on sales ya. Nah, terus juga dia menjelaskan juga tentang perusahaan Rockstar. Nah, saya mau bertanya, apa sih strategi perusahaan Rockstar yang membuat game GTA tersebut ini untuk meningkatkan margin on sales tanpa mengorbankan kualitas produk ataupun layanannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Rizky. Boleh selanjutnya, Seva. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syafra Daksa Muharram. Saya izin bertanya juga terkait CRM. Menurut kalian, apa aja sih hambatan penggunaan CRM ini pada suatu perusahaan dan kira-kira solusinya bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yonanda. Tadi kan pertanyaannya seputar tadi pada tingkatan CRM itu ada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Nah, tingkatan yang lebih tinggi ini kan otomatis masuk notifikasi yang lebih banyak dari perusahaannya tersebut. Nah, bagaimana sih cara supaya pelanggannya ini tidak terganggu dari notifikasi-notifikasinya tersebut? Tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Bu Dewi, CRM itu bagaimana kita cara mengelola hubungan pelanggan dengan baik. Nah, tadi Bu Dewi juga menjelaskan kita tahu mana pelanggan yang masih loyal sama kita dan pelanggan yang udah nggak mau pakai produk kita lagi. Nah, tentu dari kasus yang Yunanda kasih tadi, pelanggan tersebut apabila kita kasih spam, bukan spam sih, tapi kita kasih notifikasi-notifikasi atau promo-promo ke pelanggan tersebut, tapi pelanggan tersebut tidak menghiraukan, berarti pelanggan tersebut bisa jadi merupakan pelanggan yang sudah tidak mau dengan produk kita lagi, atau bukan pelanggan yang sudah tidak loyal dengan produk kita lagi. Nah, bagaimana caranya pelanggan tersebut agar tidak terganggu dengan
notifikasinya tersebut, dari pelanggan tersebut itu bisa saja mematikan notifikasi dari perusahaan, notif dari aplikasi atau notif dari perusahaan kita gitu. Atau biasanya itu dari email marketing kan, dia berlangganan, itu bisa saja dimatikan notifikasi dari email marketingnya tersebut. Apabila pelanggan tersebut sudah tidak mau berlangganan dengan kita lagi. Begitu Yonanda, apakah sudah jelas? Sudah Nabil, terima kasih. Oke, terima kasih Yonanda. Selanjutnya pertanyaan dari Muzaffar Yaser akan dijawab oleh Firda Khairunisa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muzaffar Yaser, yaitu apa saja jenis-jenis dari CRM. Nah, ada beberapa jenis dari CRM ini, yaitu pertama adalah CRM operasional. Nah, ini tuh berfokus pada otomatisasi tugas-tugas penjualan, pemasaran, dan juga layanan pelanggan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah CRM analitik, yang dimana ini berfokus pada pengumpulan dan juga analisis data pelanggan untuk bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kebutuhan dari si pelanggan itu. Kemudian yang ketiga itu adalah CRM yang kolaboratif, yaitu berfokus pada kolaborasi utama berbagai departemen dan juga perusahaan untuk bisa memberikan pengalaman yang terbaik untuk si pelanggan itu sendiri. Gimana ya, Sir? Apakah sudah terjawab? Oke, jadi kesimpulannya CRM ternyata ada jenisnya dan yang tadi seperti dijelaskan Firda itu cara pengaplikasiannya ya, cara penggunaannya. Oke, makasih sudah sangat jelas Firda, makasih. Ya, sama-sama ya, Sir. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Muhammad Rizky Ramadan akan dijawab oleh Rangga Ramadan. Tes. Ada suaranya nggak? Ada, Bang. Oke, jadi di sini gue ingin menjawab pertanyaan dari Rizky, yaitu apa sih strategi dari perusahaan Rockstar yang ingin membuat game GTA ini margin on sale-nya itu tinggi, tapi tanpa mengurangi kualitas produk atau layanan yang dari Rockstar Games-nya itu. Jadi karena Rockstar Game ini khususnya di bidang games ya, mungkin menurut gue mereka tuh bisa menambahkan konten-konten yang berbayar, seperti contohnya kayak DLC atau downloadable content. Nah, DLC ini misalnya untuk satu game itu berharga 700.000. Nah, tapi ini ada 3 jenis nih. Ada yang original, yaitu 700.000 tadi. Terus ada yang deluxe, ada yang supreme. Jadi semakin mahal ini, mereka dapat bonus-bonusnya tuh lebih banyak gitu loh. Mereka bisa jadi sultan dalam sekali download. Sedangkan yang original, mereka tuh harus susah payah dulu nih buat ngumpulin semua bahan-bahannya. Nah, lalu yang kedua itu mungkin menerapkan model bisnis apa ya, mikrotransaksi in game mungkin kali ya namanya. Atau zaman sekarang mungkin dikenal dengan kata top up. Ya kita tahu ya top up perlu duit biar bisa beli duit di in game-nya ataupun skin ataupun mobil-mobil segitu. Pokoknya dengan dua cara tersebut mungkin bisa menambahkan margin on sale-nya tanpa mengurangi kualitas dari game tersebut. Apakah sudah terjawab, Muhammad Rizky? Sudah terjawab, Mas Rangga. Terima kasih. Oke, selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Seva Diaksa akan dijawab oleh Muhammad Arif. Saya izin menjawab dari pertanyaan Seva Diaksa. Tadi pertanyaannya itu apa saja hambatan penggunaan CRM pada suatu perusahaan dan bagaimana solusi terhadap hambatan tersebut. Jadi ada beberapa hambatan di dalam CRM. Pertama itu ada hambatan
persetujuan manajemen untuk mengimplementasikan CRM. Jadi solusinya itu manajemen harus memahami nilai CRM yang hadir bagi perusahaan. Kedua itu ada tantangan terkait waktu dalam implementasi CRM. Solusinya itu ada pertimbangan return of investment atau ROI yang dihasilkan dari penggunaan sistem. Yang ketiga itu ada tantangan terkait biaya dalam implementasi CRM. Jadi solusinya itu mengidentifikasi dan mengelola biaya tersembunyi. Ini merupakan tantangan dalam menjaga agar anggaran proyek CRM tetap sesuai dan dalam batas yang telah ditetapkan. Yang kelima itu pemilihan sistem CRM beserta vendornya tidak sesuai ekspektasi. Jadi caranya itu dapat mengidentifikasi 3 hal utama yang ditingkatkan melalui sistem CRM. Misalnya Anda mungkin dapat mengolah data calon pelanggan, melacak aktivitas tim penjual, dan mengintegrasikannya dalam aplikasi chat seperti WhatsApp. Apakah sudah menjawab, Pak? Oke, makasih banyak Bang Ari. Ya, sama-sama. Oke, terakhir ada pertanyaan dari Nafa Karisa. Boleh, Nafa? Oke, tadi kan dijelaskan ya bahwa pelanggan adalah pacar dan contoh CRM-nya mengenai brand terkenal. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana peran CRM menarik pelanggan pada perusahaan kecil seperti UMKM. Terus karena yang kita ketahui pelanggan itu kebanyakan lebih percaya pada perusahaan-perusahaan besar atau brand-brand ternama gitu. Nah, jadi jelas produk atas lebih unggul daripada produk UMKM, padahal kualitasnya kadang lebih bagus produk UMKM. Terima kasih. Baik, sebentar Nafa, kami tampung dulu ya. Oke. Maaf Nafa, tadi pertanyaan boleh diulang untuk intinya aja, langsung ke intinya. Intinya itu gimana sih caranya meningkatkan brand kalangan menengah ke bawah? Kalau tadi kan yang dijelaskan kan brand kalangan atas ya, kayak yang udah ternama kayak Golden Lamian, Tokopedia. Nah, kalau untuk yang kayak UMKM ini kan masih menengah ke bawah. Nah, itu kayak gimana? Baik, terima kasih Nafa. Izin menjawab pertanyaan dari Nafa. Tadi pertanyaannya itu gimana caranya meningkatkan brand yang kalangan bawah atau UMKM dengan CRM ya? Iya, benar. Nah, jadi ada beberapa cara yang dapat membantu CRM atau Customer Relationship Management untuk UMKM. Yang pertama itu penggunaan platform CRM. Ini bisa gunain platform atau software CRM untuk mengelola dan melacak interaksi dengan pelanggan.
Platform ini memungkinkan untuk menyimpan data pelanggan, mengatur jadwal tindak lanjut, dan menganalisis pola perilaku pelanggan. Yang kedua itu pendidikan karyawan, berikan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya CRM dan cara efektif untuk berinteraksi dengan pelanggan. Yang ketiga itu personalisasi komunikasi, gunakan data yang dikumpulkan untuk menyesuaikan komunikasi dengan setiap pelanggan. Hal ini dapat mencakup penggunaan nama pelanggan, menyediakan penawaran yang relevan sama pelanggan itu sendiri, dan mengirimkan pesan yang sesuai dengan mereka. Yang keempat itu responsif terhadap pelanggan. Jadi kita itu pastikan untuk selalu merespon pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan, masukan-masukan untuk produk kita, atau keluhan dari pelanggan secara efisien. Yang kelima itu mengadakan acara atau promosi khusus. Seringkali UMKM itu dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan mengadakan acara khusus atau promosi yang ditargetkan. Ini bisa berupa kayak diskon, bisa juga kayak giveaway gitu. Terus yang keenam itu analisis data, gunakan data yang dikumpulkan dari interaksi dengan pelanggan untuk menganalisis tren, preferensi, dan pola perilaku. Yang ketujuh itu mengedepankan pelayanan pelanggan. Jadi pelayanan pelanggan seperti prioritas utama. Pastikan pelanggan merasa didengar, dihargai, dan didukung dalam setiap interaksi dengan bisnis Anda. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi ini, UMKM dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan CRM mereka yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Dengan ini juga pelanggan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan pada brand kita sendiri. Segitu, Nafa. Oke, menjawab. Makasih ya. Yeah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya kepada kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf pada kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.